Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JIH, apa kabar? Pasti JIH ampuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan sediaan tetes telinga. Sebelumnya, kita perlu mengenal apa itu sediaan tetes telinga. Tetes telinga umumnya berupa cairan yang digunakan untuk pengobatan pada telinga, umumnya untuk mengobati atau mencegah gangguan maupun infeksi baik pada telinga luar dan juga rongga telinga. Dari segi kemasan, yang paling sering dijumpai di pasaran, yang pertama adalah berupa botol tetes, dan yang kedua adalah kemasan berupa botol yang disertai dengan pipet tetes. Walaupun kedua kemasan sediaan tetes mata tersebut berbeda, namun prinsip penggunaannya tetaplah sama. Perbedaannya hanyalah dalam hal aplikator, di mana sediaan botol tetes langsung melalui botolnya, sedangkan sediaan yang disertai dengan pipet tentu menggunakan pipet untuk mengambil cairan obatnya. Berikut ini merupakan tahapan menggunakan tetes telinga. Dalam menggunakan sediaan tetes telinga, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar dapat digunakan dengan baik dan benar. Dalam menggunakan tetes telinga, dapat dibagi menjadi 5 langkah utama. Langkah pertama adalah mencuci tangan, baik ketika akan mulai menggunakan dan juga ketika selesai menggunakan. Langkah mencuci tangan merupakan tahapan yang penting karena dalam menggunakan obat, baik ketika akan menggunakan dan setelah menggunakan harus dalam keadaan yang selalu bersih. Hal ini tentunya penting untuk dilakukan untuk meminimalisasi resiko kontaminasi dalam penggunaan obat. Langkah kedua yang dilakukan adalah menyamakan suhu tetes telinga dengan suhu tubuh. Pada beberapa kondisi, tetes telinga disimpan di suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Oleh karena itu, penting untuk menyamakan suhu sediaan dengan suhu tubuh sebelum digunakan. Hal ini untuk mengurangi efek samping yang muncul, di mana ketika suhu tetes telinga lebih rendah daripada suhu tubuh, maka dapat memunculkan resiko efek samping berupa rasa sakit kepala ketika langsung digunakan. Langkah ketiga dalam menggunakan tetes telinga adalah bagaimana posisi kepala seharusnya saat sedang menggunakan tetes telinga. Pada saat meneteskan obat, kepala harus dimiringkan atau sambil berbaring menyamping untuk memudahkan penetesan obat. Kemudian teteskan obat sesuai dosis yang dianjurkan. Pada pasien dewasa, akan lebih baik jika daun telinga bagian atas ditarik perlahan ke belakang untuk memudahkan membuka jalur liang telinga. Sedangkan pada pasien anak, daun telinga bagian bawah ditarik sedikit atau perlahan ke depan untuk membuka jalur liang telinga. Selanjutnya, pada langkah keempat adalah menekan bagian sayap luar daun telinga. Hal ini akan memudahkan cairan obat agar masuk ke dalam liang telinga. Dan pada langkah kelima, yang harus dilakukan adalah mempertahankan posisi miring kepala selama beberapa menit. Hal ini dapat dilakukan sekitar 1-5 menit untuk memperlama kontak antara cairan obat dan juga telinga. Kemudian, kembalikan kepala pada posisi normal, dan jika terdapat cairan yang keluar dari telinga, cukup lap cairan yang keluar saja dengan tisu kering atau kain yang bersih. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait sediaan tetes telinga. Yang pertama, selalu baca informasi yang terdapat pada label obat, karena hal ini akan memberikan informasi seperti cara penyimpanan obat, kemudian kadaluarsa obat,
maupun beyond use date sediaan tersebut. Misal, pada beberapa produk, sediaan tetes telinga dapat disimpan selama 28 hari setelah sediaan tersebut dibuka. Walau begitu, tetap selalu perhatikan pada label obat tersebut untuk memperoleh informasi terkait sediaan yang Anda terima. Beberapa sediaan telinga juga tidak selalu berupa larutan yang berwarna jernih, yaitu berupa emulsi maupun suspensi. Jika jenis sediaan telinga yang Anda terima merupakan emulsi ataupun suspensi, maka pastikan kocok dahulu sediaan tersebut sebelum digunakan. Selalu konsultasikan pada apoteker Anda terkait sediaan tetes telinga yang Anda terima. Pada beberapa keadaan dapat terjadi efek samping obat, yaitu efek suatu obat yang tidak diinginkan pada penggunaan tetes telinga. Hal ini seperti rasa pahit di mulut, rasa tidak nyaman di telinga, maupun munculnya sensasi pusing. Namun jangan khawatir, hal ini tidak selalu terjadi pada semua pasien. Oleh karena itu, selalu konsultasikan pada apoteker Anda maupun tenaga kesehatan lainnya terhadap penggunaan obat Anda. Yang terakhir, jangan ragu untuk konsultasikan mengenai obat Anda kepada apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya, sehingga Anda dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan juga terpercaya. Demikianlah video penggunaan sediaan tetes telinga. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan juga berguna untuk Anda sekalian. JIH, ampuh. Dan jangan lupa, tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.